Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ATP untuk sahabat-sahabat dan pemirsa semuanya. Sahabat dan pemirsa semuanya, ada sebuah cerita tentang seekor rusa yang terjebak dalam sebuah lubang. Lubang itu cukup dalam, sehingga rusa yang masuk dalam lubang itu, bagaimanapun dia berusaha meloncat keluar untuk menyelamatkan diri dari lubang itu, selalu gagal dan sia-sia. Berulang kali dia mencoba mengerahkan segala kekuatannya, segala keahliannya untuk terus berusaha keluar dari lubang itu, berusaha meloncat ke atas, tapi usahanya selalu gagal. Sampai akhirnya dia kehabisan tenaga, terkulai di dasar lubang dengan hati yang putus asa, duduk bersimpuh sedih meratapi nasibnya. Ya, walaupun dia juga sudah berusaha dengan cara lain, misalkan berusaha memanggil teman-temannya untuk membantu dirinya, tapi tak seorang pun, tak seekor rusa pun yang datang untuk menolongnya. Sampai akhirnya tidak disengaja berjalan di dekat lubang itu seorang manusia yang melihat keberadaan seekor rusa di dalam sebuah lubang. Maka ibalah hati orang itu merasa kasihan dan tergerak untuk menolong si rusa. Orang itu pun mendekat ke arah lubang. Tapi apa yang terjadi, sahabat-sahabatku semua? Begitu melihat orang datang kepada dirinya, spontan dengan sisa-sisa tenaganya, sisa-sisa semangatnya, sang rusa berdiri dengan sikap siap siaga, dengan sikap yang ekstra waspada. Tanduknya yang runcing-runcing itu diposisikan sebagaimana atau sedemikian rupa, seolah-olah dia sudah siap dengan segala kemungkinan melindungi dirinya apabila perlu memberikan serangan-serangan yang mematikan. Intinya dia menyambut orang yang datang kepada dirinya, yang sebenarnya bermaksud untuk menolong dirinya, malah dengan sikap permusuhan dan perlawanan. Maka orang yang datang kepada dirinya itu, yang sebenarnya bermaksud untuk memberikan pertolongan itu, menjadi terkejut, sangat terkejut melihat sikap si rusa. Dia berpikir, mengapa rusa bersikap semacam itu, bersikap
memberikan sebuah sinyal perlawanan, sinyal ancaman ya, dengan tatapan matanya yang garang, dengan suara-suaranya yang menyeramkan. Akhirnya orang itu pun berhenti dan berpikir, sekiranya dia melanjutkan langkahnya untuk menolong si rusa, barangkali hanya akan membuahkan sesuatu yang menyelakai dirinya. Nah, akhirnya orang itu pun mengambil sikap untuk mengurungkan niatnya. Dia tidak ingin menjadi celaka, justru karena niat baiknya untuk menolong si rusa. Akhirnya walaupun dalam hatinya tetap ada rasa kasihan, rasa iba, rasa ingin menolong sesama makhluk Tuhan yang membutuhkan pertolongan. Ya, walaupun dalam hatinya masih ada rasa-rasa itu ya, dengan berat hati dia membalikkan diri pergi meninggalkan si rusa yang kembali bersimpuh duduk di dasar lubang meratapi nasib sialnya. Nah, sahabat-sahabat semuanya, begitulah nasib si rusa yang pada akhirnya harus gagal mendapatkan pertolongan. Mengapa rusa gagal mendapatkan pertolongan? Ya karena sikapnya sendiri. Ya, sikapnya sendiri yang telah mengambil sikap yang keliru ketika adanya seseorang yang datang pada dirinya untuk memberikan bantuan. Ya, dan mengapa ini terjadi? Mengapa si rusa justru bersikap melawan, memberikan sikap permusuhan pada seorang yang datang pada dirinya untuk memberikan bantuan itu? Tiada lain karena dalam pengetahuan si rusa yang namanya manusia itu semuanya adalah jahat. Tapi kadang bisa dimaklumi karena dalam dunia rusa yang berada di hutan sana hampir tidak pernah bersinggungan dengan manusia-manusia, dan manusia yang mereka kenal adalah manusia yang memang datang ke komunitas rusa di dalam hutan untuk memburu mereka, menangkap dan membunuh kaum rusa. Sehingga bagi rusa, manusia adalah makhluk yang jahat. Dalam pandangan rusa, manusia tiada lain adalah para pemburu-pemburu itu, yang ketika menjumpai atau mendatangi rusa, tiada lain maksudnya adalah maksud jahat. Itulah kenapa si rusa begitu garang memberikan sikap permusuhan pada orang yang akan datang kepada dirinya untuk memberikan bantuan. Sekali lagi, karena ketidaktahuannya, karena salah dalam menilai manusia. Dalam pandangan dia, manusia itu adalah semua jahat. Tidak tahu kalau dari sekian banyak manusia tidak semua jahat, bahkan ada
manusia-manusia yang sangat peduli pada dirinya, bahkan berusaha melestarikan keberadaannya. Begitulah sahabat-sahabat semuanya, karena ketidaktahuannya, karena keterbatasan wawasannya, akhirnya si rusa gagal mendapatkan pertolongan dari lubang yang menjebaknya. Nah, sahabat-sahabat semuanya, ketika si rusa kembali tersimpuh merana di dalam lubang yang menjebaknya, tidak lama kemudian datanglah orang yang kedua, ya. Ada orang kedua yang juga tidak sengaja melewati dekat lubang itu dan kembali melihat adanya seekor rusa yang sedang terjebak dalam sebuah lubang. Nah, orang kedua ini ketika melihat ada seekor rusa dalam sebuah lubang, kelihatan sangat antusias, sangat senang hatinya. Ya, maka dengan serta-merta dia segera datang menghampiri lubang itu, mendekati keberadaan si rusa. Nah, sekarang sahabat-sahabat semua tahu enggak kenapa? Kira-kira kenapa ini? Kenapa orang kedua ini lebih antusias, ya, ketika melihat keberadaan seekor rusa dalam sebuah lubang, lebih bersemangat untuk segera datang mendekati si rusa dalam lubang itu? Kenapa sahabat? Kira-kira karena di dalam hatinya ada maksud-maksud tersembunyi. Nah, hatinya berkata ketika melihat adanya seekor lubang, adanya seekor rusa dalam sebuah lubang itu, mengatakan inilah sebuah rezeki yang tidak terduga. Ya, inilah sesuatu yang bisa mendatangkan keuntungan pada dirinya. Rusa ini adalah sumber rezeki, bisa ditangkap, dijual untuk mendapatkan uang yang banyak, untuk nanti uang itu digunakan bersenang-senang. Wis, jelas. Dengan pemikiran yang seperti itu, tidak heran orang kedua ini lebih antusias melihat keberadaan seekor rusa di dalam sebuah lubang. Maka sekali lagi, orang kedua ini dengan langkah yang lebih bersemangat mendekati lubang di mana si rusa terjebak. Tapi bagaimana dengan si rusa? Sama, ya, sama dengan ketika dia menghadapi orang yang pertama tadi. Ya, kali ini pun sama, ketika melihat ada orang yang datang pada dirinya, dia segera berdiri, mengambil posisi waspada, ya, mengambil sikap untuk memberikan perlindungan diri dan perlawanan, memasang tanduk-tanduknya yang runcing sedemikian rupa, menyalakan pandangan matanya segarang-garangnya, dan mengeluarkan bunyi-bunyian sebagai sinyal-sinyal ancaman. Wah,
orang kedua yang datang kepada si rusa ini juga pada akhirnya terkejut melihat tindakan ataupun sikap si rusa. Hatinya timbul keraguan dan memang menjadi ada rasa ketakutan. Nah, tetapi karena dalam hatinya sudah ada semangat untuk mendapatkan keuntungan untuk memanfaatkan si rusa ini, maka berpikirlah dia bagaimana sekiranya dia mampu menundukkan si rusa, buat jinak si rusa. Maka akhirnya dalam pikirannya menemukan sebuah solusi untuk memberikan sesuatu pada si rusa. Dia pun mundur sejenak untuk mencari rumput-rumput terbaik yang paling digemari oleh kaum rusa. Dia mencari itu, dan setelah mendapatkan, kembali mendatangi si rusa ya dengan mengacung-acungkan rumput yang paling digemari kaum rusa itu dengan cara yang penuh kelembutan, dengan senyum yang dibuat semanis mungkin, yang intinya membuat agar untuk membuat si rusa menjadi ia menerima kedatangan dirinya, menjadi jinak dan tidak garang, dan memberikan sambutan permusuhan lagi. Nah, maka si rusa memang pada akhirnya ya, ketika orang itu kembali datang kepada dirinya untuk yang kedua kali, tetapi kali ini dalam pandangannya lihat begitu baiknya, dengan sikapnya yang tak ada sedikit pun menunjukkan sikap sinyal-sinyal bahaya, sinyal-sinyal niat-niat yang buruk. Dia datang dengan keramahan, dengan sikap kelembutan, dengan wajah yang penuh persahabatan. Bahkan dia membawa sekepok rumput yang memang sangat digemari oleh kaum rusa. Maka si rusa pun memang akhirnya menjadi luruh. Apalagi ketika benar-benar dia sudah disodori rumput yang sangat enak itu, spontan ya, seolah-olah spontan dia menjadi jinak menurut orang yang telah datang dengan segala bentuk kebaikannya itu, dengan sikapnya yang ramah, sikapnya yang manis, dengan pemberian berupa rumput yang sangat digemarinya itu. Si rusa pun akhirnya menjadi jinak. Nah, tetapi apa yang terjadi sahabat-sahabat semuanya ketika rusa itu menjadi jinak? Nah, inilah yang terjadi ya, bahwa inilah kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh orang itu, yang ketika melihat si rusa sepenuhnya sudah dalam kendalinya, sudah tidak membahayakan lagi dengan perlawanan yang ketika dia datangnya pertama. Kini si rusa sudah
kelihatan menurut pada dirinya, maka dengan secepatnya dia pasang tali-tali pengikat pada kaki-kaki si rusa, pada tubuh si rusa, yang membuat si rusa menjadi tidak berdaya. Rusa pun ditangkap, dibawa ke kota untuk dijualnya. Orang itu pun tertawa gembira karena tujuannya pada akhirnya sukses. Dia mendapatkan keuntungan-keuntungan yang sudah direncanakan. Sementara si rusa sungguh makin menjadi sedih hatinya. Dia telah menjadi celaka, ya. Celaka, semakin celaka. Yang sekiranya tadinya dia mengharapkan sebuah pertolongan untuk bisa membebaskan dirinya keluar dari lubang yang menjebaknya, tapi dia sekarang malah mendapatkan sebuah musibah yang lebih merugikan dirinya. Ya, karena ketika dia dijual ke kota, bisa jadi dia memang, atau paling sedikit dia akan menjadi binatang peliharaan yang hidupnya hanyalah terkurung, kehilangan kebebasan, tidak bisa bersama dengan teman-temannya, tidak bisa menikmati keceriaan di alam lepas. Yang pasti hidupnya tidak akan lagi mendapatkan kebahagiaan. Dan yang paling mengerikan adalah ketika dia dijual ke kota pada orang-orang yang pada akhirnya akan menyembelihnya untuk dijadikan sebagai daging yang dikonsumsi oleh manusia. Wih, begitu tragis nasibnya. Nah, sahabat-sahabat semuanya, inilah sebuah kisah ya yang bisa kita ambil pelajaran daripadanya. Ya, kita bisa merenungi kenapa si rusa akhirnya mendapatkan nasib yang tragis dan makin tragis itu. Ya, pertama dia menolak kehadiran seseorang yang dengan segala ketulusannya, dengan segala keikhlasannya datang pada dirinya untuk memberikan pertolongan. Ya, tapi pada akhirnya dia justru menerima dengan sikap yang baik hati, sikap yang terbuka, ya, welcome, menerima orang-orang yang justru datang dengan niat-niat jahatnya. Ya, tiada lain karena dia telah tertipu. Ya, dia telah salah menilai. Ya, orang yang datang dengan keikhlasan dia tolak, tapi orang yang datang dengan senyuman untuk menutupi kejahatannya dia terima. Akhirnya dia celaka. Nah, kalau kita runut mengapa bisa terjadi semacam ini tidak lain karena keterbatasan pengetahuan, keterbatasan wawasan, dan keterbatasan kemampuan untuk menganalisa atau melihat sesuatu. Ya, keterbatasan pengetahuan dari si rusa ini yang akhirnya dia salah dalam menyikapi sesuatu. Ya, seperti dia
hanya mengetahui bahwa manusia itu dianggapnya semua jahat. Ya, karena memang semua manusia yang datang pada kaum Musa adalah untuk memburunya, tapi dia tidak mengetahui bahwa masih banyak manusia-manusia lain di luar pemburu itu yang kadang dalam hatinya sangat berbeda dengan para pemburu-pemburu itu. Ya, para pemburu yang memang selalu ingin menangkap, bahkan memburu si rusa. Tapi banyak orang lain yang sebenarnya justru ingin melindungi, melestarikan kaum rusa sebagai salah satu satwa langka. Inilah karena keterbatasan pengetahuan dari si rusa, dia akhirnya setelah salah bersikap, dia akhirnya merugikan, bahkan mencelakakan dirinya. Ya, kemudian dia juga salah menilai, salah menganalisa karena keterbatasan wawasan dan kemampuan analisanya, kemampuan untuk menilai sesuatu. Dia telah salah menilai dengan segala kebaikan, dengan segala sikap manis yang ditunjukkan oleh orang yang datang kedua, yang justru dibalik segala kebaikannya, dibalik segala pemberiannya, di sana tersimpan maksud-maksud yang jahat, yang hanya akan memanfaatkan diri si rusa untuk mendapatkan keuntungan bagi si orang tersebut. Nah, gambaran cerita ini memang sejujurnya adalah sebuah cerita fiksi saja, karangan saya pribadi. Tapi kalau saya renungi, ini bisa menjadi sebuah ibarat dari keadaan di zaman sekarang ini. Banyak fenomena terjadi yang bisa diumpamakan sebagaimana cerita tentang rusa ini, sahabat-sahabat semuanya. Jadi kalau kita melihat kehidupan masyarakat akhir-akhir ini yang relatif makin penuh dengan kesulitan-kesulitan, ini bisa diibaratkan dengan seekor rusa yang sedang terjebak dalam sebuah lubang tadi, ya. Dan fenomenanya juga kadang sama, sahabat-sahabat semuanya. Di tengah berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat, permasalahan-permasalahan rumit yang dihadapi oleh masyarakat, sulitnya kehidupan yang dihadapi oleh masyarakat, maka kadang masyarakat justru lebih welcome, lebih terbuka, menyukai orang-orang yang datang dengan niat-niat tersembunyi, maksud-maksud tersembunyi. Ya, saya lagi sama, karena orang-orang yang datang dengan maksud-maksud tersembunyi ini biasanya pandai menutupi segala niat-niat kurang baiknya itu dengan segala topeng-topengnya, dengan segala sandiwaranya, dengan segala sikapnya yang dibuat-buat seolah-olah begitu manisnya, begitu baiknya. Apalagi orang-orang semacam itu juga tidak ragu untuk datang sambil memberikan pemberian-pemberian yang sekiranya akan lebih meyakinkan bagi masyarakat yang didatanginya untuk menerima kehadiran dirinya, menganggap dirinya adalah orang-orang yang baik, yang bertujuan untuk menolongnya. Tetapi pada hakikatnya orang-orang semacam ini ibarat orang yang datang dengan segala kebaikannya itu,
sebagaimana dalam cerita tadi, hanyalah untuk memanfaatkan si rusa, menangkap si rusa untuk dijualnya ke kota. Nah, ini sama dalam fenomena-fenomena kehidupan masyarakat kita. Banyak orang-orang yang datang seolah-olah bermaksud baik, memberikan sebuah pertolongan, membantu kehidupan masyarakat, tapi di balik itu sebenarnya segala kebaikan itu pada ujung-ujungnya hanyalah sebuah cara untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan, ya, memanfaatkan kondisi-kondisi masyarakat yang tidak menguntungkan. Ya, saya lagi memanfaatkan kondisi masyarakat yang tidak menguntungkan itu untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan bagi dirinya. Nah, tragisnya orang-orang yang datang pada masyarakat yang kurang beruntung itu, yang datang dengan segala ketulusannya, segala keikhlasannya, ya, karena keterpanggilan hatinya untuk benar-benar sungguh-sungguh memberikan langkah-langkah bantuan pertolongan pada mereka, kebanyakan justru ditolak, ya, mendapatkan sikap-sikap yang kadang a priori dulu, mendapat sikap-sikap yang ya intinya penolakan, ya, penolakan, ya, yang biasanya karena apa? Karena memang orang semacam ini, orang-orang yang ikhlas ini datang dengan apa adanya, ya, tanpa ada topeng-topeng yang dipasang di wajahnya, berkata apa adanya dan sebagainya, pokoknya serba kadang terkesan memang tidak menyenangkan bagi masyarakat yang didatangi, ya. Nah, inilah yang menyebabkan orang-orang yang tulus dan ikhlas yang apa adanya ini mendapatkan penolakan. Tetapi pada akhirnya jelas sikap yang keadaan yang sedemikian ini justru merugikan masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang sekiranya membutuhkan pertolongan orang-orang yang tulus akhirnya terjebak dan menjadi korban dari orang-orang baik, orang-orang yang seolah-olah baik, yang datang dengan seolah-olah kebaikannya, tapi pada dasarnya di balik segala kebaikan palsunya itu adalah begitu banyak niat-niat jahat tersembunyi, yang intinya adalah memanfaatkan keadaan masyarakat yang tidak beruntung, yang sedang dalam keadaan tidak beruntung, justru dimanfaatkan oleh diri dan kelompoknya untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan. Na'udzubillah min dzalik. Demikian sahabat semuanya untuk obrolan saya kali ini. Walau hanyalah sebuah cerita, semoga ada manfaatnya, dan bila ada hal yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.